Alright, halo semuanya, gue Zida Bibi. Ya, setelah 1 bulan kemarin, alhamdulillah gue cukup sibuk dengan kerjaannya. Meskipun memang masih bisa dibilang freelance dan itu cuma 1 bulan. Jadi sekarang gue nganggur lagi dan I made this video. So, jadi di video kali ini mungkin akan sedikit bermanfaat buat kalian mungkin ya teman-teman yang mau kuliah atau sedang kuliah di semester awal atau semester pertengahan mungkin ya. Yaitu di sini gue bakalan membeberkan beberapa hal yang gue cukup sesali ketika gue waktu kuliah. Menyesalnya itu karena apa? Karena nggak gue lakuin gitu pas kuliah. Padahal ini tuh sangat-sangat bermanfaat. Karena apa? Karena sekarang ketika ada di dunia profesional, di dunia kerja, gue cukup merasa bahwa hal-hal ini tuh penting banget gitu. Kenapa nggak gue kejar lebih dulu? Tanpa maksud menggurui, ini hanya sekedar apa yang gue rasain aja ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat-pendapat lain, kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah. So, jadi hal pertama yang gue sesali kenapa nggak gue lakuin pas ketika gue kuliah itu adalah merantau. Jadi kan di SMA itu sering ada bazar atau kunjungan dari beberapa universitas, perwakilan universitas datang ke sekolah ke SMA, dan kebetulan pada saat itu gue cukup tertarik untuk kuliah di Undip di Semarang. Sebetulnya kenapa gue pengen merantau? Karena disinilah gue bisa belajar buat ngontrol uang gitu, supaya nggak boros, supaya bisa manage uang dengan baik, belajar buat bertahan hidup di sana, kenalan sama orang-orang di sana, beradaptasi dengan budaya, lingkungan, dan juga bahasa di sana. Itu sangat-sangat memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kayaknya, karena beberapa teman gue yang memang merantau itu memang merasakan banyak juga benefitsnya gitu dari merantau ini ya. Dan untuk yang kedua itu adalah upskilling atau belajar sebuah skill ya. Terlepas ini skill yang relevan dengan jurusan kalian ataupun enggak, menurut gue ini sangat-sangat penting. Gue belajar upskilling tuh sebetulnya pas kuliah, tapi ya memang mepet-mepet di akhir ketika gue harusnya fokus skripsi gitu ya. Jadi memang keganggu tuh skripsi. Tapi yang jelas memang belajar skill, apalagi dapetin sertifikat, itu sangat-sangat membantu gitu. Untuk kalian yang memang ingin punya skill yang memang relevan di dunia industri gitu. Karena ketika kalian masih kuliah, masih semester-semester sebelum skripsi ya, belum sibuk segala macam, itu kalian masih punya waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk belajar skill ini ya, entah skill apapun itu. Secara gak langsung juga kalian bakalan bangun portfolio kalian, bangun personal branding kalian juga mungkin kalau misalkan beruntung bisa dapetin relasi gitu sama orang-orang, atau dapetin project yang bisa jadi portfolio kalian buat kerja. Karena memang sekarang ketika gue merasakan masuk dunia kerja, itu kita butuh portfolio, kita butuh pengalaman, kita butuh bukti gitu ya, at least sertifikat lah gitu, sebagai pengakuan kalau kita memang capable atau mampu untuk menguasai skill tertentu. Dan yang ketiga itu adalah gue cukup menyesal kenapa gak gue incer beasiswa. Gue ada di orang yang menengah ya, jadi nggak kaya banget tapi nggak juga susah banget gitu. Jadi alhamdulillah masih ada privilege yang bisa gue manfaatin, termasuk biaya kuliah. Jadi kan sebetulnya beasiswa itu banyak nih macam-macam, bukan cuma untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi memang untuk orang yang berprestasi. Terlepas apapun background dia, mau dia anak pejabat ya, kalau berprestasi sih biasanya ya sah-sah aja sebetulnya, karena memang itu untuk umum. Dan kenapa gue menyesal nggak mengejar hal itu? Karena ada satu hal yang gue rasain sekarang, yaitu competitive sense. Jadi gue belum punya competitive sense yang kuat, gue belum punya daya saing yang kuat, sehingga ketika sedang di dunia kerja pasti ya gue bakalan kalah dibanding pelamar-pelamar kerja yang lain gitu. Karena ketika kalian daftar beasiswa atau mungkin lomba, itu akan memberikan kalian daya saing. Kalian akan berusaha buat menggali potensi kalian, kalian akan berusaha buat showcase kemampuan kalian, menunjukkan kemampuan kalian, keahlian kalian, supaya kalian itu jadi outstanding gitu ya dari kandidat-kandidat lain, sehingga kalian memang layak buat dapetin beasiswa itu, atau dalam hal ini kerjaan. Selain itu juga kalian bakalan paham mengenai administrasi ya, karena ketika kita masuk dunia kerja ya kita perlu memenuhi persyaratan, perlu surat-surat dan semacamnya. Dan di beasiswa pun sama di lomba, setahu gue ada persyaratan-persyaratannya gitu. Jadi kalian bisa terbiasa buat mengurus hal itu, karena itu penting ya. Terlepas kalian mau jadi pekerja ataupun pengusaha, menurut gue ya administrasi itu pasti akan tetap ada. Yang keempat itu adalah of course nyari magang.
Sekarang sih alhamdulillah gue udah apply magang ya, meskipun memang belum dapat kerjaan yang begitu berat ya. Berarti gue gak nganggur ya. Tapi mau gue belum kerja full time, belum kerja yang dapat gaji ya. Tapi sekarang memang magang dan magangnya unpaid. But that's okay, karena gue nyari di sini pengalamannya terlebih dahulu gitu ya. Untuk kerjaan mungkin bisa sambil freelance nanti. Tapi yang jelas di sini magang ketika kalian kuliah itu bakal memberikan benefit ya. Salah satunya itu adalah kakak kelas gue. Dia 1 tahun itu cuti kuliah, dimana dia memang harus magang terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia nunda skripsinya terlebih dahulu untuk magang, dan ketika dia ngelanjutin skripsi, dia beres skripsi, dia gak perlu pusing-pusing lagi buat nyari kerja. Itu enak banget sih. Karena apa? Karena perusahaan yang dulu dia sempat magang itu yang memang puas gitu dengan kerja dia, sehingga dia di-hire ketika udah lulus. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu peluang besar gitu ketika kalian masuk kuliah. Karena memang ketika gue lihat beberapa orang pun itu rata-rata punya pengalaman magang gitu, atau enggak pengalaman kerja bahkan. Karena ya memang jujur ya, pengalaman profesional itu jauh lebih bagus, bervalue ketimbang portfolio. Bukan berarti portfolio gak penting, tapi lebih ke pengalaman profesional itu udah termasuk portfolio juga sebetulnya. Jadi kalau portfolio kan masih ada beberapa portfolio yang buatan kita sendiri gitu, atau dummy project, yang dimana itu memang bukan project yang real, bukan project yang nyata gitu. Sedangkan kalau pengalaman profesional, entah itu di magang ataupun di kerjaan, itu real portfolionya, memang dipakai oleh perusahaan, sehingga itu lebih punya value. And then yang terakhir itu adalah menyesal karena telat kuliah. Apa yang gue sesali itu bukan telatnya, tapi yang pertama itu adalah gue membebani biaya orang tua gitu ya. Jadi of course, sehingga memang gue harus tetap bayar uang kuliah, uang semester gitu, karena gue lulus di semester 11 gitu ya. Bayangin 3 kali nombok gitu ya. Dan juga alasan gue telat itu nggak jelas, karena memang gue males, karena memang gue terlalu overthinking gitu nanti ke depannya kalau gue kerja apa ya. Jadi gue belajar dulu lah, coding dulu, belajar dulu UI UX, belajar dulu data analytics. Hingga sekarang pun dari ketiga skill itu belum ada yang memang benar-benar tajam, karena ya gue cuma explore aja pada saat itu. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian memang lagi ada di semester akhir dan kalian memang sama mungkin kayak gue bingung, lebih baik selesain di kuliah. Karena menurut gue lepasin dulu beban biaya itu bakalan sangat-sangat melegakan lah gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian telat kuliah, ada alasannya jelas gitu, kayak yang tadi contoh kakak tingkat gue gitu, dia telat kuliah ya karena memang magang, karena memang kerja gitu. Dan kalau misalkan alasan seperti itu sih menurut gue make sense dan gak apa-apa gitu ya. Nah, tadi itu adalah 5 hal yang gue cukup sesali kenapa gak gue lakuin ketika pas gue kuliah, atau gue sesali pas kuliah. Ya mungkin masih banyak hal-hal lain yang mungkin menurut kalian itu penting juga. Contohnya kayak pertukaran pelajar, terus juga kenal sama dosen lebih dekat, nyambi kerja, dan mungkin alasan-alasan lain. Jadi silakan tulis di kolom komentar di bawah. Bang, di video sebelum-sebelumnya kan lo bilang kalau IPK lo 3,28. Apakah lo gak nyesel punya IPK segitu? Jawabannya enggak juga sih, karena sekarang sih ngerasa kayak IPK itu nggak begitu berdampak besar ya. Cuman bukan berarti kalian jadi lalai dengan tugas kuliah atau dengan hal lain yang menunjang nilai IPK ya. Ya kalau misalkan kalian usaha sebaik mungkin ya silakan gitu, dapat IPK yang bagus 4, 3,5 itu udah bagus. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi, ya udah mau gimana lagi. Yang penting memang udah di atas 3 itu udah lumayan lah ya. Jadi ya gue gak begitu mempermasalahkan dan menyesali IPK gue 3,28. Hal-hal ini mungkin bakalan berimpact ke kalian, terutama nanti ketika udah masuk ke dunia profesional, karena ini yang udah gue rasain sekarang. Meskipun kalian mungkin belum kerja, meskipun kalian masih nganggur sekarang, coba bentuk atau buat rutinitas kalian gitu ya. Ikut pelatihan, atau mungkin kalian buat project-project kalian sendiri gitu ya. Meskipun pengangguran, ya jangan kayak jadi orang pengangguran gitu ya. Tetap harus punya rutinitas. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue share di video kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Gue Raffi Aja dari BB. See you next video. Keep pushing your limit and goodbye.